Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deza Fitri dari kelas 12B Asisten Perawatan. Di sini saya akan mempraktikkan memandikan pasien. Lalu selanjutnya persiapan alat. Yang pertama ada bedak, sabun mandi, tisu, kapas sublimat, handscoon bersih, tempat yang dimodifikasi sebagai bengkok, botol cebok, sisir, waskom yang berisi air hangat dan berisi air dingin. Lalu selanjutnya ada apron, perlak dan handuk kecil, waslap, selimut mandi, handuk besar, pakaian satu setel, handuk, tempat tertutup untuk pakaian kotor. Tahap prainteraksi melakukan program pengecekan terapi, lalu mencuci tangan dan mendekatkan alat ke dekat pasien. Lalu tahap orientasi memperkenalkan diri sebagai pendekatan terapeutik, menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan dan menanyakan kesiapan pasien. Assalamualaikum, apakah benar dengan Ibu Bunga Gustriani? Bener, Sus. Boleh saya lihat gelang identitasnya terlebih dahulu? Boleh. Benar, dengan Ibu Bunga Gustriani, saya perawat di sini berdinas pada pagi hari mulai pukul 7 hingga jam 2 siang nanti. Di sini saya akan memandikan Ibu di atas tempat tidur ya, karena Ibu tidak mampu mandi secara mandiri. Yang bertujuan untuk melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh Ibu, waktu yang kurang lebih 10-15 menit tepatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Lalu tahap kerja dengan menjaga privasi pasien dengan menutup tirai atau pintu. Kedua, mencuci tangan dengan membebaskan lengan dari baju. Punggung tangan, sela-sela jari, kunci jemari, putar jempol, dan bersihkan kuku. Lalu bilas dan keringkan. Lalu memakai handscoon. Lalu mengganti selimut pasien dengan selimut mandi. Ibu permisi, saya akan mengganti selimut Ibu dengan selimut mandi ya. Ibu pegang selimut mandi ini, nanti saya akan tarik selimut Ibu. Lalu melepas pakaian atas pasien. Lalu selanjutnya membasuh muka, membentangkan gulungan perlak dan handuk kecil di bawah kepala pasien
Ibu permisi, saya kan meletakkan handuk dan lak pengalas di bawah kepala ibu ya. Menawarkan pasien ingin memakai sabun atau tidak. Ibu ingin memakai sabun atau tidak? Iya, sus. Lalu selanjutnya membasahi, menyabuni dan membilas dahi secara lurus, kelopak mata dari dalam keluar, hidung secara lurus, bibir secara melingkar, pipi dari bawah ke atas. Lalu minta pasien untuk tengadah agar membersihkan leher bagian depan, samping, dan belakang, dan lakukan sama seperti sebelumnya. Lalu keringkan dan ambil perlak dan pengalas. Selanjutnya membasuh lengan. Turunkan selimut pasien ke bagian bawah perut pasien. Meletakkan handuk besar di atas dada pasien secara melintang. Kedua lengan pasien berada di atas handuk. Membasahi, menyabuni, dan membilas dengan wastafel. Lakukan dengan terjauh dari perawat. Bersihkan dari pangkal lengan sampai punggung tangan, kemudian dari telapak tangan hingga aksila. Lalu keringkan. Membasuh ketiak, dada, dan perut. Meletakkan kedua tangan pasien pada bagian belakang kepala. Lalu selanjutnya melepaskan pakaian bawah pasien. Kaji terlebih dahulu jika pasien mengeluarkan cairan dari genitalianya. Lepas pakaian bawah bagian luarnya saja dulu. Bentangkan handuk pada sisi pasien, tarik handuk dan selimut secara bersamaan sampai perut bagian bawah. Basahi, menyabuni, dan membilas dengan wastafel. Membersihkan aksila pasien dari atas ke bawah. Bagian dada secara lurus, payudara secara melingkar, perut secara zigzag. Kemudian lakukan seperti sama dengan sebelumnya. Lalu keringkan. Selanjutnya membasuh punggung, miringkan pasien ke arah perawat.
Membentangkan handuk di belakang punggung pasien hingga bokong. Membasahi, menyabuni, membilas, bersihkan punggung secara zigzag. Lalu keringkan dan tawarkan pada pasien yang memakai bedak atau tidak. Ibu ingin memakai bedak atau tidak? Pakai sus. Mengembalikan posisi pasien. Lalu membantu pasien untuk menggunakan pakaian atas. Utamakan pada lengan yang terinfus terlebih dahulu jika dia memakai infus. Lalu membasuh kaki pasien. Yang pertama, mengeluarkan kaki pasien dari selimut mandi. Lalu membentangkan handuk di bawah bokong pasien, meneguk kaki pasien dan mengangkat bokong pasien. Selanjutnya membasuhi, menyabuni, dan membilas dari lipatan paha atau pangkal paha sampai punggung kaki dan pangkal paha bawah sampai telapak kaki. Kemudian keringkan dengan handuk. Lalu tawarkan apakah pasien ingin BAK atau BAB. Ibu ingin BAK atau BAB? Tidak, sus. Kemudian membasuh pelipatan paha dan genitalia. Meletakkan atau membentangkan handuk di bawah bokong pasien. Kemudian selimut bagian bawah dibuka.
Ibu maaf, tolong kakinya ditekuk dan dibuka secara lebar ya Bu. Di sini saya akan membersihkan bagian genitalia Ibu. Basahi daerah lipatan paha dari atas ke bawah. Lakukan secara berulang atau sama dengan sebelumnya. Dan keringkan dengan handuk. Melakukan vulva hygiene, ambil 5 kapas sublimat, gunakan cairan saffron atau DTT atau air sedikit hangat. Bersihkan mulai dari labia mayora kanan dan kiri. Lalu buka labia minora, bersihkan dari vestibulum sampai perineum atau anus. Lalu membantu pasien untuk menggunakan pakaian bawah pasien. Lalu rapikan posisi pasien seperti semula. Dan mengganti selimut mandi dengan selimut tidur. Tahap terminasi mengevaluasi tindakan, berpamitan dengan pasien, membereskan alat, mencuci tangan, dan mendokumentasikan hasil tindakan. Ibu, tindakan ini sudah selesai. Bagaimana perasaan ibu setelah dimandikan di atas tempat tidur agar lebih segar, sus? Saya akan memberitahu ibu nanti mandi minimal 2 kali sehari dan jangan lupa ganti celana dalam setiap kali mandi dan mengkremasi seminggu 3 kali. Apakah yang diperlukan lagi, Bu? Tidak, sus. Jika ada yang diperlukan, ibu bisa mencet bel yang ada samping tempat tidur ibu atau salah satu keluarga ibu pergi ke Nur Stasiun. Assalamualaikum, semoga lekas sembuh.